Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya kamu? Iya, kamu yang dulu katanya bakalan setia sama Mimin, tapi ninggalin pas Mimin lagi sayang-sayangnya. Gimana, udah punya cucu belum? Kali ini Mimin Sukimin akan menceritakan sebuah film berjudul Pitung Si Banteng Betawi Kedua, di mana pada film sebelumnya Pitung berhasil membawa kabur Aisyah saat akan dinikahkan dengan Demang Master. Ternyata Pitung membawa Aisyah ke rumah encangnya yang bernama Miun, dan dia harus berpisah dengan sahabat baiknya Jiih yang lebih memilih untuk menyusul Ramene, gadis cantik dari Pasar Rebo yang berhasil ditolong dari nafsu syahwat Babah Gong di Depok beberapa waktu lalu. Ya udah, kita langsung aja ubek-ubek filmnya Mas Bro. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa nanti diklik tombol subrek dan loncengnya. Kalau udah pada ngeklik, langsung aja Mimin eksekusi. Allahu Akbar. Di awal film kita diperlihatkan Menir Scott Haine mendapat teguran keras dari atasannya karena gagal menangkap Pitung saat dia membawa pergi Aisyah. Kemudian dia menugaskan Demang Master untuk segera mencari dan menangkap Pitung. Jika dalam waktu 3 minggu dia gagal, maka akan dipecat. Si Demang yang emosi abis dimarahin Menir Scott Haine langsung memerintahkan centeng-centengnya untuk mencari Pitung hidup atau mati. Si Pitung mesti ditangkap. Bagaimana caranya gua nggak mau tahu. Lu tangkap, lu gantung si Pitung. Untuk memancing Pitung keluar dari tempat persembunyiannya, Menir Scott Haine menangkap Siti dan beberapa orang penduduk yang pernah dekat dengan si Pitung, termasuk bapaknya Siti yang udah tua, kurus, dan keriput. Mereka menyiksanya satu persatu agar memberitahu di mana Pitung berada. Komplotan sama si Pitung melawan company, Seorang penduduk yang melihat kelakuan Menir Scott Haine bergegas pergi untuk memberitahu pada si Pitung. Sementara itu, di sebuah rumah, Pitung dan Aisyah sedang menemui Haji Daiman, penghulu yang akan menikahkan mereka. Terima kasih Kong Haji. Aisyah, Lu sabar dulu anak-anak. Gua permisi dulu. ya Kong. Lu doain supaya berhasil. Pria ini bernama Miun, dia adalah encangnya Pitung. Rupanya Pitung membawa Aisyah ke rumahnya. Tak lama setelah Haji Daiman pergi, tiba-tiba seorang penduduk datang dan memberitahu kalau Menir Scott Haine menangkap Siti dan bapaknya. Aduh bang, tuh orang-orang pada diseksa sama company bang. Si Siti, sama babenya, sama yang lain-lain. Company mau tahu di mana abang berada. Kalau kagak dikasih tahu, mau digantung sampai pagi bang. Lu pergi deh duluan. Ntar gue satronin tuh company. Iya bang. Rupanya Haji Daiman langsung pergi menemui Haji Naipin untuk meminta persetujuan menikahkan Aisyah dengan si Pitung. Ngomong-ngomong, lu udah setuju si Aisyah dikawinkan sama si Pitung? Abis mau diapain? Emang Tuhan udah jodohin si Esa sama si Pitung? Kan gitu. Bagus. Hari pun berganti malam, terlihat para centeng yang lagi pada asik bakar singkong sambil ngejagain tahanan. Karena cuaca dingin, mereka kepikiran buat minta jatah ke Siti dan kawan-kawannya. Lu pilih yang mana? Gua yang gendut aja. Hei, baiknya lo turutin aja kemauan gue. Jangan bang, gue lagi sakit. Di sisi lain, Pitung sudah menyusup dan langsung menghajar seorang opas company sampai kelenger. Bangsat lo pada ya. Cepatan deh, cepatan. Aduh bang, makasih bang. Akhirnya, Pitung berhasil membunuh centeng dan para opas company. Siti dan kawan-kawannya pun bebas. Hari pernikahan Pitung dan Aisyah pun tiba tanpa pesta besar, apalagi nanggap orjen tunggal. Tanpa mereka sadari, rupanya ada orang misterius yang mengawasi mereka. Setelah ijab kabul selesai, sesuai adat Betawi, Aisyah harus dibawa pulang dulu. Setelah 3 hari, Pitung baru boleh menjemputnya. Ngomong-ngomong gue nggak lihat si Ji. Kemana ya dia? Dia lagi ke Pasar Bom, Haji. Barangkali dia juga sekarang lagi kawin marah meneh. Si Esa sekarang saya bawa pulang dulu ya. Nanti kalau udah 3 hari biar si Pitung ambil ke sana. Bang? Maji, Tapi udah begitu aturan orang kampung. Lu mau apain tuh? Bukan begitu bang. Di tempat terpisah, Menir Scott Haine yang mendatangi tempat Siti ditahan kaget. Melihat para opas company udah pada koit dan tahanan udah pada kagak ada. Dia kembali mencari si Pitung. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul pria misterius yang kelihatan kakinya doang.
Dia mengatakan kalau si Pitung berada di rumah encangnya yang bernama Bang Miun. Di mana dia punya rumah? Di sana Tuan Besar, kiri, kanan, terus. Hot verdammen. Lalu Hermet kiri, kanan. Tak mau kehilangan buruannya, Menir Scott Heine pun bergegas mencari rumah Bang Miun. Akhirnya rumah yang mereka cari pun ketemu. Now, kepung. Ayo. Tuh, ada company. Lari tuh. Lari dari belakang. Nggak ada gunanya, Cang. Rumah kita udah dikepung. Cang aja deh pulang ngaji. Hah? Tung, lari. Tung. Disuruh pura-pura ngaji, Chang Miun malah nyanyi-nyanyi nggak jelas. Menir Scott Heine menyuruh salah seorang opas yang sekarang udah jadi bapaknya Saskia dan Siren Sungkar untuk memeriksa rumah Chang Miun. Periksa di dalam. Baik, Scott. Lekas kasih tahu di mana itu si Pitung. Mau saya tembak. Perdome. Pit. Besar. Wih, jangan pura-pura. Ampun Tuan Besar. Apa kau sudah periksa betul? Sudah, Tuan Besar. Tidak ada orang lain lagi. Cuma ini semua. Siapa ini orang-orang? Keluarga saya Tuan Besar. Tapi lagi-lagi mereka nggak nemuin Bang Pitung. Film pun beralih ke sebuah tempat judi. Pria ini bernama Mandor Dadap dan yang ini bernama Jabat, seorang jawara, penjudi dan pastinya penjahat. Mereka didatangi seorang opas company yang memintanya untuk datang menghadap Demang Master. Demang Kucluk itu meminta Mandor Dadap dan Jabat untuk mencari keberadaan Aisyah, kemudian menculik dan membawanya. Dia berani membayar mahal, apalagi kalau mereka berhasil membunuh si Pitung. Bakalan dapat tambahan bonus, Mas Bro. Kalau bisa, tuh si Aisyah bawa kemari masing mulus. Tapi, kalau kagak, bangkainya masing berani gua bayarin. Setelah menerima uang muka, mereka pun bergegas mencari keberadaan Aisyah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua orang centeng Demang Master yang sudah lebih dulu dapat tugas buat nyari Aisyah. Biar nggak pada selek, mereka salam-salaman dulu, Mas Bro. Lagi-lagi nih pria misterius memberitahu kalau Aisyah sudah berada di rumah orang tuanya. Kampung mana Bang? Kampung Rawa Bebek. Keroyok tuh Haji. Masa dia nggak koet? Ayo deh, kita samperin tuh Haji. Di tempat terpisah, Pitung yang udah nggak sabar untuk segera menjemput istrinya itu. Tapi Chang Miun yang ditunggu ada aja yang bikin lama. Segala goloklah ketinggalan sampai dia kudu balik lagi ke rumah lantaran ada aja yang ketinggalan. Ayo deh. Nggak ada lagi nih yang ketinggalan. Nggak ada. Sementara itu, Mandor Dadap, Jabat dan centeng Demang Master sudah sampai di rumah Haji Naipin. Melihat Aisyah dan Siti yang lagi ngejemur pakaian, mereka langsung menculiknya. Mendengar teriakan Aisyah, Haji Naipin bergegas keluar. Setelah berhasil membunuh Haji Naipin dan istrinya, mereka pun kabur. Tak berapa lama, Pitung pun tiba di TKP. Masya Allah. Kong Haji. Kong Haji. Kong Haji. Kong Haji. Tung, lu datang terlambat Tung. Aisyah Tung. Aisyah. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah. Pitung segera mencari istrinya keliling kampung, tapi tidak ada satupun orang yang melihat keberadaan Aisyah. Setelah berhasil menculik Aisyah, Mandor Dadap melapor pada Demang Master. Dia mengatakan kalau untuk sementara waktu Aisyah dititipkan di rumah istri mudanya. Apa? Di rumah bini muda lu? Apa lu kagak apa-apain dia? Yang bener aja Tuan Demang. Masa berani colek-colek Demang punya? Bagus kalau lu tahu diri. Setelah menerima tambahan bayaran, mereka pun pergi. Tuan Demang. Bangsat. Dasar buaya darat, mati duitan. Keesokan paginya, Demang Master melapor pada Menir Scott Heine.
Dia mengatakan kalau para centengnya sudah membunuh Haji Naipin dan juga istrinya dengan alasan mereka mau memberontak pada company. Tentu saja si Menir itu senang mendengar loyalitas Demang Master yang tanpa batas. Tuan Scout, kapan saya naik pangkat? Oh, Demang pasti naik pangkat, eh? Di tempat terpisah, tampaknya Mandor Dadap dan Jabat mulai melancarkan aksinya, memancing Pitung agar keluar dari persembunyian. Mereka merampok orang kaya dan mengaku sebagai Pitung. Bangsat lo ya, si Pitung bukan kayak lo cecongorannya. Mampus lu. Pitung yang kebetulan melihat aksi mereka bergegas menyusul masuk. Kumpulin semua barang-barang lu. Nih si Pitung yang mau ngerampok, lu tahu? Haya. Bangsat lu pada ya. Lu pada yang ngerampok jual nama gue ya? Gua Pitung. Haya. Sini Pitung, situ Pitung. Mana yang bener ya Pitung? Memang cecongoran-cecongoran kayak lu pada yang lagi gua cari bangsat. Melihat Pitung datang, mereka pun ngabur. Tapi Bang Pitung nggak ngelepasin begitu aja tuh cecunguk-cecunguk kucluk bau tai. Sayangnya Dadap dan Jabat terlalu pengecut buat ngadepin Pitung. Mereka pun ambil langkah 2000. Kemudian si tuan tanah, kita panggil aja namanya Babah Peng'an. Dia menemui Pitung. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya, Babah Peng'an kemudian mengajak Pitung masuk dan menjamunya. Saya banyak walang-walang. Bang Pitung boleh ambil. Aye nggak mau ngerampok. Aye senang babah baik sama orang-orang kampung dan mau menolong orang-orang miskin. Rupanya si Mandor Dadap dan Jabat langsung melapor pada Menir Scott Hainu. Mereka mengatakan kalau si Pitung sedang merampok di rumah Babah Peng'an dan membunuh salah satu anak buahnya karena berusaha menangkapnya. Ayo lekas, uber dia. Jangan sampai lolos. Ayo lekas, tangkap, bunuh si Pitung. Singkat cerita akhirnya Menir Scott Hainu sampai di rumah Babah Peng'an. Beruntung Pitung sudah pergi dari rumah itu. Gak pakai ngucap salam apalagi teriak assalamualaikum. Tuh Menir sama para cecunguk langsung bae masuk rumah Babah Peng'an. Selamat datang, Tuan Besar. Saya Peng'an, apa betul Pitung bikin rampok di sini? Abang Pitung? Ya, tidak lampau sini. Betul? Tidak justa? Tidak. Apa betul? Kagak ada rampok di sini? Ada lampau. Karena takut akhirnya Babah Peng'an gak jadi bilang kalau Mandor Dadap lah yang merampoknya. Tidak ada lampau. Demang, gue punya orang bikin laporan palsu, Akhirnya Menir Scott Hainu pergi dengan perasaan hati yang hancur sehancur-hancurnya. Karena lagi-lagi dia merasa dibohongi. Di lain hari, Pitung mengunjungi sahabat Cinanya yang bernama Babah Acong. Dia berpesan agar berhati-hati karena sudah terlalu banyak perampok yang memakai namanya. Tapi lagi-lagi si pria misterius muncul dengan penampakan kakinya yang gak ada seksi-seksinya sama sekali. Udah gitu nyeker lagi. Bener aja tuh kaki misterius langsung melapor pada Menir Scott Hainu kalau si Pitung sedang ngopi santuy di rumah Babah Acong. Betul tuh bicara? Tuh Tuan Scott. Tempo hari, kue justa. Sekarang enggak Tuan Scott. Demang, Freud. Beruntung si anak gadis Babah Acong melihat kedatangan Menir Scott Hainu. Dia segera memberitahu bapaknya. Papa, Yang artinya, Beh, entu di luar ada company nyariin Bang Pitung. Apa itu lekas tali? Lekas tali. Tak lama akhirnya tuh company pada nongol di rumah Babah Acong. Melihat kantong tembakau kepunyaan Pitung, tuh Demang main embat aja. Hampir aja Pitung ketahuan. Tiba-tiba anak gadis Babah Acong muncul. Si Mandor yang matanya jelalatan kalau lihat anak perawan langsung gak konsen lagi buat nyariin si Pitung. Cok, anak lu manis juga ya? Udah kawin? Belum. Saya Demang. Setelah mereka pergi, Pitung bergegas keluar dari persembunyian. Terima kasih atas pertolongan Babah. Kalau nggak ada Babah Acong, barangkali ayah udah jadi. Melihat si kaki misterius masih mengawasinya, Bang Pitung segera mengejarnya. Permisi, Bah. 比东真的好胜，胆色虽是大。 Tahu dah apa artinya, kagak ngerti gua. Akhirnya si Pitung berhasil menemukan orang yang selama ini mengawasinya. Rupanya lo belum mampus ya. Lo rupanya tukang colok company ya. Setan lo.
Setelah berhasil bikin kojor tuh orang, Pitung pun pergi meninggalkannya. Malamnya si Demang Master mendatangi Aisyah yang disekap di rumah bini mudanya mandor dadap. Dia menyuruh para centengnya untuk berjaga, sementara dia sendiri masuk ke kamar nemuin Aisyah. Abang Demang datang. Sambut dong abang. Jangan Tuan Demang. Ayah udah punya laki. Gua juga tahu si Pitung tuh rampok. Sekarang Aisyah udah jadi janda kembang. Baru kemarin si Pitung abang itu. Coba lihat nih. Demang Master menunjukkan kantong tembakau kepunyaan Pitung sebagai bukti kalau si Pitung sudah tewas. Singkat cerita, akhirnya si Demang Master berhasil juga ngicikiwir Aisyah. Abang sayang sama Aisyah. Besok pagi abang kembali ya. Setelah puas, Demang Master itu pun pergi. Nah, anterin deh gua dulu pulang. Lu jaga di sini ya. Gue mau anterin Tuan Demang dulu pulang, ya. Di tempat yang jauhan dikit, Chang Mi-un akhirnya berhasil menemukan Pitung. Dia mengatakan kalau Aisyah ada di rumah bini mudanya mandor dadap. Sekarang juga gua satronin tuh bangsat-bangsat. Tapi lu mesti hati-hati tuh. Tukang-tukang pukulnya si Demang pada kumpul. Lu bisa digiles. Bangsat tuh Demang. Rupanya dia biang keladinya. Sekarang juga gua berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tuh. Sesampainya di sana, dia sudah ditunggu para centeng Demang Master yang ditugasin ngejagain Aisyah. Bangsat kecil. Tukang bawa lari bini orang. Lu keluarin bini gue. Kalau masih mau hidup. Turun lu rampok, gua belah kepala lu. Baik, gua turun sekarang. Setelah berhasil ngebantai tuh centeng-centeng, Pitung bergegas masuk mencari Aisyah. Ya Allah, Aisyah. Aisyah, bangun saya. Aisyah ditemukan sudah tidak bernyawa. Rupanya setelah kejadian di Icikiwir Demang Bejat itu, dia memutuskan untuk bunuh diri karena menganggap Pitung benar-benar sudah tewas. Setelah menguburkan istrinya, Pitung bergegas pergi mencari Demang Master dan centeng-centeng bejatnya itu untuk membalas dendam. Kalau ayah nggak ada umur, ayah minta tolong rawatin kuburannya Aisyah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, terlihat Demang Master mengajak Haji Daiman dengan maksud untuk menikahkan dia dengan Aisyah. Tahu kalau mempelai wanitanya adalah Aisyah, Haji Daiman menolaknya. Astagfirullah. Itu kan bininya si Pitung. Mana bisa begitu Tuan Demang? Apa salahnya, Ji? Kagak bisa begitu Tuan Demang. Apanya kagak bisa? Tapi si mandor dadap mengancamnya. Akhirnya dengan terpaksa, lelaki tua itu mengikuti kemauan mereka. Baru jalan beberapa meter, tiba-tiba Pitung sudah muncul. Tuan Demang, si Pitung. Setan-setan neraka. Lo Demang, mata keranjang, tukang perkosa bini orang. Lo mesti tanggung jawab atas segala perbuatan laknat lo. Bangsat, rampok, geladak. Ah, banyak bacot lu, tai lah. Tuan Demang, tembak Tuan Demang. Ayo tembak Tuan Demang. Mana pistol gue? Setelah berhasil membunuh mandor dadap dan juga si jabat, Pitung langsung memburu si Demang Mesum itu. Mau lari kemana sekarang lo ya? Tinggal lo yang belum mampus Demang. Sekarang lu mati, bangsat. Tembak sepuas lo. Sekarang saatnya lo mati di tangan gue. Binatang. Sekarang lo mampus. Akhirnya tuh Demang Modar bin Koit bin mampus. Rupanya kepergian Demang Master membuat Menir Scott Haynes sedih juga. Dia berjanji akan membalas kematiannya dan terus memburu Pitung.
Menir Scott Heine mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap pitung akan diangkat menjadi demang. Tapi tidak ada satupun orang kampung yang keluar, apalagi mau membantu company. Ya amat nih kampung. Kagak ada orangnya apa ya? Gua ngeri. Hingga suatu hari, seseorang bernama Juragan Somad menemui Menir Scott Heine. Dia mengaku saudara seperguruan Haji Naipin, jadi tahu betul kelemahan si pitung. Menurut hitung-hitungan, si pitung hari apesnya habis lohor sampai maghrib. Dan kalau bisa, Tuan Besar mesti curi jimatnya dulu besok siang. Dan Tuan Besar mesti cari pelor dari emas buat tembak si pitung. What? Untuk mencuri jimatnya pitung, Menir Scott Heine memanggil seorang perampok dari sel tahanan bernama Sidul. Scott Heine bersedia membebaskannya asal dia mau mengambil jimat milik pitung. Saya tidak berani, Tuan. Itu sama aja mencabut kumis macan. Gue tidak berani ya. Yakob, Scott, kasih dia kembali masuk dalam sel. Ampun, Tuan. Saya mau dah. Baik. Keesokan harinya, pitung yang lagi mandi sambil berendam didatangin Sidul. Sambil basa-basi, dia menyapa pitung. Kapan pulang nih? Udah 4 hari. Ini mau terus ngulon. Bagaimana Bang Pitung? Baik? Baik. Alhamdulillah. Iya deh, hati-hati ya. Kirim salam gue sama Manor. Setelah berpamitan, Sidul langsung ngembat jimatnya Bang Pitung yang ngegeletak begitu aja. Sementara para pasukan company sudah bersiap menyergap si pitung. Akhirnya si pitung baru sadar kalau jimatnya hilang. Saat dia lagi kebingungan nyariin jimatnya, tiba-tiba Menir Scott Heine muncul. Pitung, rampok, mau dengar. Lekas kue menyerah. Hah. Hai Heine, selama masih ada napas gue pantang menyerah. Lo kira gue takut mati? Tuh Demang, yang menghancurkan hidup gue, yang memperkosa bini gue, yang membunuh Haji Naipin sekeluarga, udah sepantasnya kalau gue bunuh dia. Apa gue salah? Melihat Sidul mencoba melarikan diri, pitung segera membunuhnya. Tapi sayang, jimatnya sudah tidak ada di tangan Sidul. Tahu kalau dia sudah dikepung, pitung pun berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya di sebuah perkebunan, pitung benar-benar terkepung. Sek, rampok, menyerah. La ilaha illallah, fisabilillah, Allahu Akbar. Ya! Mampus lo. Tembakan peluru emas dari Menir Scott Heine membuat pitung tidak berdaya. Dengan susah payah, dia berusaha kabur, tapi kemudian ambruk. Melihat kondisi pitung, rupanya membuat Menir Scott Heine merasa iba. Kemudian dia mendekati pitung. Gua haus. Minum, Heine. Iya, iya. Lu menang sekarang. Lu sebenarnya baik. Tapi anjing lu yang jahat. Yang jahat, Heine. Terima kasih. Heine, lu mesti baik-baik sama orang-orang kampung. Aisyah. Allahu Akbar. Akhirnya, si pitung banteng Betawi tewas dengan segala kehormatannya. Demikianlah sebuah film tentang seorang pahlawan dari tanah Betawi bernama Pitung. Menurut riwayat yang diturunkan secara turun-temurun, Pitung lahir tahun 1864 dengan nama Salihun di Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat. Dia merupakan anak bungsu 4 bersaudara dari pasangan Bang Piun dan Pok Pinah. Salihun atau Pitung tumbuh di lingkungan pesantren Menes, Kampung Rawa Bebek, di bawah bimbingan Haji Naipin yang mengajarinya bela diri dan ilmu kesaktian.
Sekian dari Mimin Sukimin, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.